Saya mau bantuin tapi ada syaratnya. Emang apa syaratnya, Mas? Saya mau ngajakin Mbak Sinta nanti buat pergi dinner bareng sama saya. Asalkan kamu tahu ya, laki-laki yang barusan duduk sama kamu itu adalah suami dari bos saya ini, ya. Secara tidak langsung, kamu itu sudah gatel sama suami orang lain, ya. Pergi, kalau enggak kita yang ngerusakin dagangan kamu. Ibu maunya apa sih, Bu? Mau kamu itu jauhin Pak Bagas, jangan pernah ladenin dia kalau dari kesini. Usir aja, gampang kan? Oh, Pak Bagas, mau kemana Pak? Jadi begini Pak Romi. Saya itu hari ini mau ke tempat yang sangat spesial. Wih, kayaknya spesial banget deh. Kayalah ini berbeda dari tempat-tempat yang udah pernah saya kunjungin. Emang di mana Pak? Ya, saya pengen makan bakso yang paling enak. Pak, itu bukan tempat spesial Pak. Kalau cuma makanan, apalagi bakso Pak. Pak Romi ini nggak tahu ceritanya Pak. Jadi begini ya, ini jangan bilang sama siapa-siapa. Baksonya udah enak, yang jualan juga cantik. Saya mau pergi ke sana. Saya mau ke Pak Gita. Mau bilang saya mau pergi. Biar kantor ini Pak Gita dulu yang ngurus. Kalau misalkan ada tamu, ada rapat, biar Pak Gita yang mimpin. Begitu maksudnya. Jadi nggak mungkin juga saya nyuruh Pak Romi buat mimpin rapat di kantor ini, yang ada malah berantakan. Iya Pak. Ada gak ngerti semua omongan Pak Romi. Iya. Tapi Pak Romi, kayaknya saya udah mulai jatuh cinta deh sama tukang bakso itu. Aduh Pak, seharusnya Pak Bagas itu mikir Pak Bagas itu adalah pimpinan di kantor ini Pak. Masa seorang pimpinan itu jatuh cinta sama bakul bakso Pak? Yang ada nanti Pak Bagas itu malah dimanfaatkan oleh bakul bakso itu Pak. Di sini kan ada Bu Sisi yang cantiknya luar biasa Pak. Jadinya mending Pak Bagas, menurut saya mending Pak Bagas itu lebih mendekatkan diri kepada Bu Sisi Pak. Nanti kalau semisal Pak Bagas itu jadian atau sampai ke pernikahan, saya bakalan yakin Pak, kantor ini bakalan lebih maju dari sebelumnya Pak. Pak Romi. Pak Romi mau ngejodohin saya sama Bu Sisi. Dan saya mencari pasangan hanya untuk kepentingan kekayaan. Begitu maksudnya. Bukan seperti itu. Sekarang saya mau tanya sama Pak Romi. Apa maksud Pak Romi bawa Bu Sisi ke omongan kita sekarang? Begini Pak. Saya cinta banget dalam pekerjaan ini Pak. Saya nggak mau kehilangan. Terus pekerjaan apa saya di hubungannya sama yang kita omongin? Ya kalau semisal Pak Bagas itu bisa bersatu sama Bu Sisi dan Pak Romi, menikah gini sama deh. Bu Sisi Pak. Nggak usah ngaco. Saya meskipun tanpa Bu Sisi, meskipun tanpa kamu juga, kantor saya udah besar. Kalian ingat, kamu dan juga Bu Sisi masih beberapa bulan di sini. Jadi jangan bilang kantor ini berkembang karena kamu dan juga Sisi. Iya. Kalaupun aku mau pecat kamu, aku bisa kok pecat sekarang. Mau dipecat sekarang? Jangan dong Pak, kan saya cuma memberi masukan doang Pak. Siapa tahu aja Pak. Omongannya emang nggak pernah masuk akal. Nggak dirapat, nggak cerita tentang pribadi, nggak masuk akal, tau nggak? Terus, Pak. Udah, sekarang begini aja. Kalau saya lagi cerita, cukup dengerin dan nggak usah jodohkan saya sama orang lain. Udah, itu cukup. Iya Pak, iya Pak. Kamu ya iya terus. Nanti diulangi lagi. Enggak mungkin Pak. Ingat Pak Romi, kamu kemarin juga udah dapat SP2. Satu kali lagi, kalau Pak Romi melakukan kesalahan, Pak Romi out dari kantor ini. Tahu nggak? Iya Pak. Keluar. Siap Pak. Jadi Pak Bagas mau lanjut mau ke bakul bakso itu Pak. Karena kamu udah ngomongin bakul bakso itu, aku jadi hilang emosi nih. Emang cantik Ya cantik lah. banget Pak. Bukan cuman cantik wajah, tapi hati juga. Jadi perkataan dia halus, sikap dia juga baik, lemah lembut. Beda sama siapa? Zizi. Kamu bandingin dia sama Zizi. Ya, tapi kan berkarir Pak. Enggak Pak. Udah, sekarang begini aja. Kamu lanjut kerjaan kamu. Saya mau ke kita. Ingat, gak ada aku. Sebelum jam pulang, gak boleh pulang. Siap Pak.
Ya udah pergi. Ya udah Pak Gita ada di depan kantornya Pak. Udah pergi. Permisi. Punya anak buah kebal banget. Makanya dia ngedukung aku buat bareng sama tukang bakso cantik itu. Malah ngejodohin aku sama Zizi. Itu artinya kan dia pengen aku nikah sama Zizi. Biar dia juga naik jabatan. Kan dia juga akrab sama Zizi. Ada-ada aja. Ya udah deh, aku temuin Gita dulu. Aku pasarkan kantor ini 1 hari aja sama Gita. Biar aku gak keganggu ketika aku datengin bakul bakso itu. Semoga aja sekarang dia jualan. Aku udah gak sabar ketemu sama perempuan baik, cantik, dan mukanya cantik, alami, tanpa make up dan lain sebagainya. Aku harus temuin Pak Gita nih. Pak Gita. Apa guys? Gini, Pak Gita. Ada apa ya Pak? Saya lagi nyariin Pak Gita dari tadi karena saya mau masrahkan kantor ini 1 hari ini aja sama Pak Gita. Soalnya Emangnya Pak Gas mau kemana Pak? saya lagi ada kepentingan Pak Gita. Penting banget ya Pak? Saya pengen ke tempat yang paling saya sukai. Saya mau ke tukang bakso Pak Gita. Hah? Tukang bakso? Iya, tapi Pak Gita jangan ngeliat tukang baksonya. Tukang bakso itu cantik, wajahnya alami, baksonya juga enak, orangnya juga baik. Tukang bakso itu perempuan Pak? Ya iyalah, ngapain saya tukang bakso laki-laki? Oh, tak kirain laki-laki Pak. Nah, Pak Gita, jadi begini ya. Kantor ini kan dipasrahkan sama Pak Gita nih. Nanti kita ada meeting, saya pasrahkan Pak Gita buat mimpin. Beneran Pak? Ya udah, saya gak mungkin kan nyerahkan kantor ini buat mimpin rapat sama Pak Romi. Tahu sendiri Pak Romi memang suka gak nyambung kalau ngomong. Sekarang begini aja deh, Pak Gita, saya bebaskan buat mencari teman buat ngedampingin Pak Gita. Dan ya mungkin saya mungkin besok pagi baru bisa kesini lagi. Karena saya mau coba buat ngajakin dia jalan bareng saya. Dan saya mau ajakin dia menikah kalau dia mau. Beneran Pak? Ya, saya bakalan bangun usahanya dia menjadi bakso yang terkenal, tempatnya bagus dan besar. Jadi biar sekalian. Begini ya Pak, saya bukan mau ikut campur masalah untuk perjanjian Pak Bagas maksudnya. Pak Bagas kan juga pimpinan kantor ini. Pak Bagas juga banyak teman atau relasi mungkin anak orang kaya gitu Pak. Kenapa harus pilih tukang bakso Pak? Apa yang mau saya cari lagi? Kekayaan saya udah banyak. Tahu nggak? Di kota ini gak ada kekayaannya yang melebihi saya. Jadi saya ingin mencari kebahagiaan. Saya harus mendapatkan istri yang tepat dan istri yang tulus sayang sama saya. Jadi kebahagiaan kalau menurut saya itu bukan tentang harta Pak Gita. Harus mendapatkan pasangan yang cocok sama kita. Kita nggak tahu kan nasib kita ke depan itu seperti apa, Pak Gita. Kalau kita lagi jaya, kalau kita lagi banyak uang, banyak orang-orang yang menganggap kita itu saudara, teman dekat lah, sahabat lah, dan lain sebagainya. Banyak yang ngaku-ngaku. Tapi ketika kita udah jatuh bangkrut, jangankan teman, pasangan sendiri pun malu buat ngakuin kita sebagai suaminya. Pak Gita mau begitu? Ya enggak sih Pak. Soalnya saya lihat di sosial media Pak. Soalnya artis nikah sama artis. Pak Bagas juga pengusaha nikah sama pengusaha Pak. Tapi itu kan hak saya. Saya juga berhak memilih kebahagiaan saya. Oh, iya sih Pak. Saya pengen menikah sekali seumur hidup Pak Gita. Saya pengen mendapatkan kebahagiaan. Tentang harta saya udah dapat, jadi saya harus mendapatkan istri yang soleha, taat pada suami dan gak suka selingkuh dan bisa menerima saya apa adanya. Jadi sekarang saya juga menyarankan nih sama Pak Gita. Pak Gita harus mendapatkan wanita yang baik. Karena saya lihat Pak Gita sering ketipu kan dari kemarin. Iya kan? Iya sih Pak. Ya makanya Pak Gita, kalau udah Pak Gita sering ketipu, terus mau menggurui saya tentang perempuan. Hah? Enggak sih Pak. Harta Pak Gita juga udah habis gara-gara perempuan. Mungkin itu memang sudah jalan hidup saya Pak. Ya, Apa Pak namanya Pak? Itu memang jalan hidup Pak Gita, tapi Pak Gita gak mau berhati-hati. Cuman ngelihat wanita itu karena cantik, kaya, karirnya bagus. Udah itu aja. Masalah sikap kata Pak Gita, nanti bisa kita yang ngatur. Jangankan ngatur orang lain, ngatur diri sendiri aja Pak Gita juga udah gak bisa, apalagi mengatur orang lain. Ya kan? Ya Pak.
Jadi Pak Gita harus perbaiki diri Pak Gita dulu. Saya ini bukan mau ceramah Pak Gita, karena Pak Gita juga tadi udah bilang sama saya harus menikah kaya dengan orang kaya. Kalau saya kaya, pasangan saya harus kaya, begitu kan? Iya Pak. Jadi menurut saya Pak Gita itu adalah seorang laki-laki pengecut. Mundur sebelum bertarung, tahu nggak? Jangan takut Iya, miskin Pak. Pak Gita. Apa yang udah menjadi takdir kita tentang masa depan kita udah ada yang menentukan. Kita cukup berusaha. Tapi kalau Pak Gita gak ada berusaha, Pak Gita maunya yang enak-enak terus. Karena kalau begitu sekarang siapkan berkas-berkasnya, soalnya saya mau langsung jalan. Oh, siap Pak. Dah. Iya Pak. Udah anak buah gak ada yang benar. Romi. Nah bener. Ini Pak Gita juga kayaknya hampir mirip. Tapi masih mending Pak Gita lah. Dia bisa dipasrahkan. Aku kayaknya harus naik mobil aja deh. Kayaknya juga mendung mau hujan. Kalau misalkan aku naik motor nanti kehujanan, aku gak keren juga. Aku harus cuci muka, harus pakai minyak rambut. Harus rapi-rapi nih ketemu sama perempuan itu. Bu. Bu Sisi tahu naik motor nggak sih? Ya tahu, tapi ini tadi tuh habis kena tangannya itu sakit banget. Kenapa Pak Romi? Bu, ada hal yang lebih penting daripada itu, Bu. Oh iya, kenapa? Ini kaki saya juga masih sakit. Luka itu, Bu, kan berdarah tuh. Itu masih bisa dijahit, Bu. Tapi nanti kalau Bu Sisi tahu tentang rahasia ini, sakitnya ada di dalam hati, Bu. Maksud Pak Romi apa sih? Coba Pak Romi tuh ngomong to the point aja. Saya tuh nggak ngerti, Pak. Bu Sisi, saya itu paham, Bu. Kalau Bu Sisi itu naksir sama Pak Bagas, ya. Terus? Saya paham, Bu. Sampai Apa sekarang. hubungannya? Bentar dulu saya ngomong, Bu. Oke. Sampai sekarang Bu Sisi itu masih ngejar-ngejar yang namanya Pak Bagas. Ya. Mm-hmm. Dan kebetulan tadi saya itu bertemu sama Pak Bagas. Kalau Pak Bagas itu bakalan bertemu sama salah satu perempuannya, Bu. Bu tahu nggak perempuannya itu siapa? Tukang bakul bakso, Bu. Apa? Dia itu jatuh cinta sama tukang bakul bakso. Hah? Nggak masuk akal kan? Tunggu. Pak Romi, kayaknya nggak mungkin deh. Seorang Pak Bagas jatuh cinta sama tukang bakso. Ya nggak mungkin lah Pak Romi. Masa iya sih Pak Bagas yang high class kayak gitu bisa nurunin kelasnya jatuh cinta sama orang rendahan kayak gitu? Bu, Pak Bagas itu kalau nggak penting nggak bakalan ngomong sama saya, Bu. Tahu sendiri kan, Bu, saya cuma dimarahin terus sama Pak Bagas. Dan tadi dia itu ngomongnya baik banget sama saya, Bu. Seolah-olah Pak Bagas itu lagi jatuh cinta parah sama tukang bakul bakso itu, Bu. Ya. Aduh. Dan kebetulan, kenapa, Bu? Iya kayaknya habis luka saya di kaki langsung masuk ke hati nih. Nah, tuh kan. Bener-bener jadi pusing. Emangnya Pak Romi beneran ya? Ya beneran, Bu, itu fakta, Bu. Itu omongan langsung dari Pak Bagas, ya. Udahlah, Bu. Mending kita buntutin Pak Bagas supaya kita itu bisa menggagalkan Pak Bagas itu untuk mendekati seorang tukang bakul bakso itu. Tunggu. Emangnya tadi Pak Bagas ngomong gimana sama Pak Romi? Memangnya Pak Bagas ngomong kalau misalnya dia itu mau nembak perempuan itu? Nggak mungkin kan? Bu Sisi tahu sendiri kan, sebentar lagi itu ada rapat, Bu. Hmm? Dia itu rela ninggalin rapatnya cuman gara-gara perempuan tukang bakul bakso itu. Sampai segitunya? Dan rapat itu dipasrahkan sama Pak Gita. Ya, lagian kan saya masih 2 bulan kerja di sini. Kayak nggak masuk akal banget deh. Pak Bagas ninggalin meeting yang begitu penting cuma demi ketemu sama perempuan tukang bakso itu. Apa coba kalau dia itu nggak cinta banget sama tukang bakso itu? Hah? Ya kan? Saya nggak bakal biarin siapapun mengambil hatinya Pak Bagas. Apalagi cuma tukang bakso kayak gitu. Tenang aja, Bu. Saya bakalan bantuin Bu Sisi sampai Bu Sisi itu bisa mendapatkan Pak Bagas, Bu. Lagian kalau Bu Sisi nantinya itu bisa mendapatkan Pak Bagas untuk menjadi seorang istri dari Pak Bagas, Bu Sisi bakalan naikin jabatan saya kan di kantor ini kan? Kalau soal itu Pak Romi tenang aja. Pokoknya sekarang kita pikirkan gimana caranya kita ngasih pelajaran perempuan itu. Bener-bener nggak tahu diri deh. Bu. Emangnya sehebat apa sih perempuan itu? Kok Pak Bagas sampai rela-relanya meninggalkan pekerjaan penting demi sampah kayak gitu? Ya mungkin dia pakai pelet atau apa, Bu. Lagian, Bu, dia kan cuma tukang bakul bakso. Dibandingin sama Bu Sisi yang kerjanya di kantoran,
apalagi ya cantik lah. Masa dia lebih milih tukang bakso kalau dia itu nggak pakai guna-guna, Bu? Bener banget tuh Pak Romi. Pokoknya Pak Romi harus cari tahu informasi sedetail mungkin tentang perempuan itu sebelum kita ya pergi ngasih pelajaran ke perempuan itu. Karena kalau misalnya kita nggak tahu asal usulnya, latar belakangnya, nanti bisa kita salah kan? Tapi kalau cuma masalah informasi itu saya kayaknya udah tahu sih, Bu. Tukang bakso itu mangkalnya di mana, Bu? Tenang aja, Bu. Kita tinggal datengin doang ke tempat lapaknya si tukang bakso itu. Pak Romi udah tahu. Anak buah saya itu di mana-mana, Bu. Ya, kalau cuma mencari satu orang aja di kota ini, nggak usah hitungan jam, ya, nggak usah hitungan menit, ya, hitungan detik dia langsung ketemu, Bu. Oke, kalau begitu kita udah tahu di mana tempat dia mangkal. Tinggal sekarang kita harus cepet-cepet pergi nemuin perempuan itu. Biar perempuan itu sadar diri, ya kan? Ya udah, Bu, kita harus segera labrak perempuan itu. Ya udah yuk, Pak Romi ikut motor saya aja. Ya udah, Bu. Saya kan nggak bisa nyetir motor. Ya ampun, gimana sih? Udah, cepet. Belum lah, Bu. Kan saya nyetirnya sering mobil. Semua udah beres, udah aku cuci semua. Ya alhamdulillah. Hari ini masih ada beberapa yang beli bakso aku. Karena kan aku harus kejar setoran juga. Kalau sampai nggak sesuai target, bisa aku dipecat nih. Karena ini pekerjaan aku udah kesekian kali. Jadi aku nggak boleh dipecat lagi. Aku pengen buktiin bahwa meskipun aku sebagai perempuan, aku bisa kok bekerja. Aku bisa menghidupi keluargaku. Jadi aku gak boleh patah semangat. Meskipun hari ini juga gak seberapa, karena cuaca juga gak terlalu mendukung. Tapi ya semoga aja dagangan aku kali ini laris. Gini nih, kalau nasib tulang punggung keluarga. Jadi aku harus menghidupi keluarga aku. Aku harus pergi jualan setiap hari. Ya meskipun dagangan ini bukan cuma punya aku sih. Tapi ya mau gimana lagi. Aku udah coba cari pekerjaan lain luar sana, gak ada yang mau terima aku. Tapi tumben banget deh. Cowok ganteng itu kenapa udah beberapa hari ini gak datang ya? Kayaknya kemarin sempat datang tapi kayaknya cuma sebentar deh. Mungkin emang kali ini lagi sibuk aja kali ya. Tapi meskipun dia cuma sehari doang gak datang, rasanya aku jadi kangen banget deh. Karena cuma dia hiburan aku selama ini. Jarang-jarang ada cowok ganteng yang mau makan bakso pinggir jalan kayak gini. Ayo udahlah. Sekarang aku harus beberes dulu. Astaga, saya udah banget tau gak sih mas? Mbak Sinta lagi jualan. Aduh, saya sampai kesel Ini ya. nggak ada tempat duduk. Oh, bentar ya, aku ambil dulu. Cantik banget sih. Udah sopan. Mas Ganteng duduk sini. Saya duduk sini. Gimana jualannya hari ini, Mbak? Ya, hari ini alhamdulillah masih adalah beberapa orang yang makan bakso di tempat saya. Ya meskipun gak seramai kemarin-kemarin sih mas. Karena kan sekarang juga pengaruh cuaca. Lagi musim Lagi hujan ya, Mbak? hujan. Jadi ya mungkin pendapatannya juga lagi nggak seberapa sekarang. Mbak, saya mau bantuin Mbak hari ini berjualan seharian penuh sampai baksonya habis. Boleh nggak? Saya nggak salah dengar mas mau bantuin saya jualan bakso hari ini. Ya, emang kenapa? Nggak boleh ya? Ya udah, kalau nggak boleh nggak apa-apa, Mbak. Bukan nggak boleh, cuman masalahnya kan ya nggak pantas aja. Secara penampilan mas udah keren kayak gini, mas juga tampan, wangi juga. Jadi kayaknya nggak bisa deh kalau mas harus jualan bakso di pinggir jalan kayak gini. Oh iya, saya wangi, tadi tambahin bau ketek.
Saya memang bau mas. Enggak, Saya saya- nggak pernah bau ketek dan saya nggak pernah basah keteknya. Ya udah, Mas. saya cuma bercanda kok Mbak. Mbak, saya mau bantuin tapi ada syaratnya. Emang apa syaratnya mas? Aduh kalau minta bayaran saya nggak punya mas. Uang saya juga masih belum kekumpul banyak. Ini juga kayaknya saya nggak nyampe target deh. Kan saya juga harus setor. Mbak Sinta, saya ini bukan minta imbal bayaran. Tapi saya mau ngajakin Mbak Sinta nanti buat pergi dinner bareng sama saya. Dinner itu apa ya mas? Ya kita jalan, kita pergi kafe, minum kopi, makan ya makanan yang Mbak suka. Berarti maksudnya makan berdua gitu mas? Satu kampung. Ya kalau makan satu kampung ya makan rame-rame mas, bukan dinner. Saya udah gak tahu lagi harus ngomong apa sama Mbak. Iya. Intinya saya nanti malam pengen ngajakin Mbak pergi ke tempat yang bagus, makan makanan yang enak, sambil ngobrol-ngobrol. Begini mas, maaf saya potong pembicaraan mas, tapi masalahnya saya belum pernah ngerasain itu mas, dan saya juga nggak Ya. punya baju bagus buat Udah jalan Mbak, Mbak berpakaian seperti ini aja udah cantik, apalagi nanti bisa saya belikan kalau cuma soal baju. Aduh, Tapi yang terpenting sekarang tugas saya harus menghabiskan jualan Mbak Sinta. Tapi bener mau kan nanti? iya saya mau mas, cuman Oke, masalahnya salam saya dulu. harus tanya sama Deal mas, dulu. mas malu nggak? Deal dulu. Udah mau. Ya. Mbak, saya gak mungkin malu bareng cewek cantik kayak Mbak Sinta. Apalagi Mbak Sinta tanpa makeup aja udah cantik begini, apalagi pakai makeup. Saya makin grogi mas ngomong kayak gitu. Lagi pula juga saya ini cuma wanita biasa yang nggak punya apa-apa. Tapi menurut saya Mbak Sinta itu bukan wanita yang biasa, tapi yang luar biasa. Mbak tahu nggak, hari ini saya teman saya Mbak Oh, meninggalkan kantor saya cuman buat ketemu sama Mbak Sinta. Sehari ini saya nggak bakalan ke kantor. tapi Jadi- kerjaan mas gimana? Udah ada yang ngurus anak buah saya semua. Wah, hebat ya. Ya. Saya salut banget bisa kenal orang penting seperti mas. Mbak, kalau misalkan nanti kita berjodoh, karena Mbak ini jago banget nih jualan bakso. Nah, nanti saya pengen membuat warung bakso yang tempatnya bagus, mewah, dan banyak karyawannya. Nanti pasti rame. Biar teman-teman saya yang datang, biar nyicipin. Pasti sekali makan bakso Mbak Sinta, pasti bolak-balik. Aduh, gimana ya? Saya udah ngerasa nggak enak banget dari awal kita kenal. Mas ini selalu bantu saya. Jadi saya ngerasa minder aja mas. Saya takut teman-teman mas mengucilkan mas karena udah dekat sama saya. Pasti Mbak Sinta belum ada pacar kan? Iya, dalam kondisi saya yang seperti ini saya nggak mungkin punya pacar mas, dan nggak akan ada yang mau sama saya juga. Ya udah deh Mbak, kalau begitu ini sekarang apa yang bisa saya bantu Mbak? Kayaknya ini karena belum ada pelanggan, mungkin saya cuma beres-beres aja sih mas. Oh iya, kebetulan ini saus saya lagi habis. Mungkin saya bakal tinggalin mas dulu sebentar aja ke depan warung sana. Mbak gak usah pergi. Biar saya yang pergi ntar lagi. Oh jangan, warungnya agak jauh mas. Gak apa-apa Mbak, justru jangan capek-capek. Biar saya yang ngelakuin. Mbak, ngelakuin yang ringan-ringan aja Mbak. Misal bersihin ini, nunggu pelanggan. Aduh. Atau nanti saya janji Mbak, kalau baksonya gak habis, saya bakalan borong semua baksonya. Saya bakalan bagiin sekali-kali. Ya bagi-bagi ke tukang beca dan lain sebagainya. Mas serius? Serius? Alhamdulillah mas. Karena hari ini saya cuma dapat 3 pelanggan mas. Bentar deh, ini berapa semua? Waduh. 5 juta? Aduh, kayaknya kebanyakan deh mas. Karena saya juga nggak bawa terlalu banyak sih. Udahlah, nanti saya mbak saya kasih 5 juta. Ya udah deh, kalau begitu saya pergi beli sausnya dulu biar pakai duit saya. Mas Bagas, makasih banyak ya karena Mas Bagas sudah membantu saya. Maaf. Wow, uangnya ketek. Ya udah, kalau begitu saya berangkat dulu ya. Nah, ya udah hati-hati ya mas. Makasih ya mas. Yes. Aku pikir dia nggak bakal datang hari ini. Ternyata dia datang. Terus bawa kabar baik buat aku. Aku bersyukur banget. Udah kenal orang baik seperti Mas Ganteng itu. Karena kalau enggak, aku udah pasti yakin
hasil penjualan nggak akan sampai target. Dan aku pasti bakal dipecat. Semoga kebaikan Mas Ganteng itu selalu menjadi berkah buat dia sendiri. Aku yakin rezeki dia pasti akan mengalir deras. Ini sekarang aku beberes dulu aja sembari nunggu dia buat beli saus. Bukan, Pak. Bukan. Apa aku bilang? Aku yakin deh, perempuan yang Pak Bagas maksud, iya tuh. Jadi perempuan itu kurang ajar banget ya. Berani-beraninya dia itu nyuri perhatiannya Pak Bagas. Emangnya dia nggak tahu apa? Kalau misalnya dia itu nggak pantas sama Pak Bagas. Parah. Ya seharusnya kalau tukang bakso kayak gitu, seharusnya dikasih pelajaran sama Bu Sisi. Kalau sampai Bu Sisi diam aja melihat Pak Bagas deket sama tukang bakul bakso, waduh, bisa gawat nih. Lagian di kantor itu banyak orang yang tahu kalau Bu Sisi itu suka sama Pak Bagas. Kalau sampai kalah saing sama tukang bakso, bisa hancur dan malu Bu Sisi di kantor. Iya, aku ngerti Pak Romi, makanya aku ngajak Pak Romi ke sini karena aku mau Pak Romi itu ngebantuin ngerjain perempuan gak tahu diri itu. Ya udah Bu, lagian Pak Bagas kan udah pergi nih. Kita langsung datengin aja tuh perempuan. Biar dia itu mempunyai efek jerah dan kapok deket-deket terus sama Pak Bagas. Lihat aja, cuma jualan begituan aja sosokan mau nyayangin aku. Pak Romi, pokoknya bentar lagi Pak Romi harus kasih pelajaran yang tidak terlupakan. Entah itu mau diobrak-abrik atau apalah. Ya udah Bu, saya kan udah bilang sama Bu Sisi, saya bakalan lakuin apa aja yang penting buat Bu Sisi bisa deket terus sama Pak Bagas. Lagian itu kan masih ada pembeli satu lagi. Kan gak enak kalau misalnya kita kayak langsung ke sana ya kan? Ya udah Bisa Bu, menurunkan harga diri kita. nggak masalah Bu. Yang jelas pembeli itu nggak bakalan beli lagi sama tukang bakso itu, ya. Oh, udah langsung aja kita datengin aja. Hah? Nunggu apa lagi? Ini adalah momen yang sangat kita tunggu-tunggu Bu, ya. Udah yuk. Jadi ini perempuan yang gangguin Pak Bagas. Kamu bilang mau pesen? Kamu kira aku itu doyan makan bakso di pinggir jalan kayak gini? Hah? Asalkan kamu tahu ya, kita itu nggak pernah makan di pinggir jalan seperti ini, ya. Kita kelasnya itu kelas kafe, ya. Maaf Pak sebelumnya, ini ada apa ya Bapak sama Ibu? Kenapa marah-marah? Ada apa? Duh, Pak Romi kayaknya Pak Romi harus jelasin sama perempuan ini deh Pak Romi. Asalkan kamu tahu ya, laki-laki yang barusan duduk sama kamu itu adalah suami dari bos saya ini, ya. Secara tidak langsung, kamu itu sudah gatel sama suami orang lain, ya. Bapak tenang dulu. Saya nggak ngerti maksud Bapak sama Gak Ibu. ngerti apaan sih? Iya maksudnya laki-laki tadi yang duduk sama saya, dia nggak punya istri dan saya saksinya. Dia juga selama ini datang ke sini, dia nggak pernah cerita kalau dia punya istri dan istrinya nggak pernah dikenalin sama saya juga. Ya udah, kalau misalnya Pak Bagas bilang gitu, berarti sekarang kamu harus dengerin omonganku. Kalau misalnya Pak Bagas itu suami saya. Oke. Kalau memang Mbak istri dari Mas Bagas, oke, saya minta maaf. Saya nggak pernah bermaksud apapun sama dia dan mungkin memang Udahlah, maaf kamu itu cuma omong kosong doang. Sekarang kan kamu sudah tahu kalau laki-laki yang datang ke sini itu barusan mempunyai istri, ya. Udahlah, mending kamu kalau mau kerja ya udah kerja aja, ya. Nggak usah sok kegatelan sama suami orang lain. Pak, tapi ya. saya nggak terima dengan statement Bapak seperti itu, Ya, Pak. tapi kamu barusan mesra banget sama Pak Bagas. Lagian di sini itu ada istri sahnya Pak Bagas. Seharusnya kamu itu minta maaf ya, yang sopan jadi perempuan, ya. Jangan malah mau ngerebut suami orang. Pak, sebelum Bapak datang ke sini marah-marah, harusnya Bapak tanya baik-baik dulu sama saya. Selama ini, laki-laki tadi itu selalu ngebantuin saya. Dia nggak pernah niat buruk sama saya. Tuh kan, aku yakin deh kalau kamu itu memang mengharap dia itu membantu kamu, ya. Karena orang kecil, orang miskin kayak kamu, yang jelas dia itu mengharapkan bantuan dari orang yang paling kaya, ya. Orang yang lebih tinggi derajatnya daripada kamu. Bapak sadar nggak sih, Pak? Omongan Bapak sama Ibu tadi sudah sangat-sangat menyakitkan, Pak. Kamu denger gak?
Kamu itu udah salah masih ngeyel. Kalau misalnya kamu salah ya udah tinggal minta maaf selesai kan? Saya nggak pernah merasa salah di sini. Kalau memang saya sengaja buat morotin laki-laki tadi, saya nggak akan segan-segan buat terus ambil uang dia. Aduh, Tapi kamu- selama ini saya nggak pernah, Pak. Saya nggak pernah melakukan apapun. Kamu sakit hati, seolah-olah kamu yang paling sakit hati. Apa kabar dengan istrinya? Hah? Iya, saya Melihat seorang suami deket-deket sama tukang bakul bakso yang miskin kayak kamu. Gimana? Hah? Saya memang miskin, tapi saya nggak tahu kalau dia punya istri. Dan saya nggak tahu kalau dia berniat buruk sama saya. Dan sekarang kamu sudah tahu kan? Lagian kita juga tahu kok. Semua yang kamu lakukan pasti trik kamu aja kan? Buat mencari perhatiannya Pak Bagas. Iya kan? Nggak pernah punya niatan buruk kayak gitu, Bu. Maling mana ada yang ngaku. Kalau semua maling itu ngaku, bisa-bisa penjara itu penuh dan gak muat lagi. Udahlah, mending kamu itu sadar diri aja. Kalau hidup kamu mau enak, jauhin Pak Bagas, jangan pernah kamu deket-deket lagi Pak Bagas. Pak Bagas lagi. Kalau ada Pak Bagas di sini, udah, mending kamu usir aja. Simple kan? Iya kan? Hah? Pak, saya sudah sabar ngadepin orang seperti Bapak dan Ibu. Dari tadi juga saya selalu sambut omongan Bapak sama Ibu dengan baik. Tapi kenapa Bapak sama Ibu nggak bisa pelan? Ngomong yang biasa aja kali. Ngomong sama orang nggak berpendidikan kayak kamu, nggak tahu etika, nggak tahu Oke. aturan kayak kamu, Nggak nggak masalah. bisa pelan tau nggak? Bu, nggak. Jangan sampai kita berdua hancurin dagangan kamu. Ngerti? Sebenarnya mau Ibu sama Bapak ini apa sih? Kita Saya udah mau sampaikan. kamu jauhin Pak Bagas. Kamu pambasa kan? Bu, saya sudah sampaikan saya nggak akan punya niatan buruk sama dia. Dan lagian, daripada Ibu sama Bapak datang ke sini marah-marah sama saya, lebih baik Ibu sama Bapak samperin Pak Bagas. Ibu sama Bapak juga ngomong sama dia, jangan pernah datang ke sini dan gangguin saya lagi. Masalah di sini itu ada di kamu. Kalau misalnya kamu nggak mau dengerin kita, gimana kalau misalnya kamu minta maaf dan sujud sama kita berdua? Mungkin dengan cara seperti itu, saya bisa mempertimbangkan untuk ya membiarkan kamu. Saya udah capek ngadepin Ibu sama Bapak, dan saya juga nggak kenal sama kalian. Jadi sekarang, kalau memang kalian ngerasa dirugikan, kalian datangin laki-laki itu, bilang sama dia, jangan pernah gangguin saya. Saya Jadi kamu itu ngusir kita berdua. Kamu denger ya? Kita orang yang berpendidikan dan yang memegang uang itu bisa aja untuk injek-injek kamu sekarang juga ya, untuk menghancurkan kamu sekarang juga. Tapi kalau kamu niat hati untuk minta maaf sama bos aku, kita berdua akan melepas kamu ya, nggak bakalan gangguin kamu lagi. Kalau sampai kamu berani untuk gangguin Pak Bagas lagi, kita nggak bakalan segan-segan untuk memberi perhitungan kepada kamu, kepada semua pedagang yang ada di sini. Bapak berharap saya minta maaf. Iya. Kalau Bapak sama Ibu datang ke sini dengan punya attitude yang baik, ngomong secara sopan sama saya, bicara baik-baik, saya pasti bakal minta maaf kalau memang saya ngerasa bersalah. Kamu nggak ngerti omongan orang ya? Patah tuh garpu kamu. Udah ya? Udah puas? Udah puas kalian ngancurin dagangan saya? Belum. Jangan sampai saya minta ganti rugi sama kalian. Apa yang kamu buat itu tidak merugikan orang lain. Oke, Sekarang gini aja, kalau misalnya ada laki-laki datang kemari, gak mungkin dong kamu langsung respon kalau misal kamu gak ada niatan apa-apa, pasti kamu cuekin. Sedangkan Bagas suami saya datang ke sini dan kamu ladenin dengan sebaik mungkin dengan senyum-senyum sumringah kamu yang kayak gitu. bisa stop gak buat sentuh saya? Saya tegaskan sama kalian ya. Saya udah berulang-ulang kali bilang sama kalian, di sini saya nggak merasa bersalah. Karena saya nggak pernah ngelakuin apapun sama dia. Kalau kalian mau minta tanggung jawab dan kalian ngerasa kalian dirugikan, temui laki-laki itu. Tuh kan Bu, udahlah Bu, saya udah bilang sama Bu Sisi tadi ya, gak ada gunanya ngomong sama orang yang gak pernah mempunyai pendidikan, yang gak punya attitude baik seperti dia. Kesel Bapak Udahlah ngomong. Bu ya, berarti dia ngomong seperti itu, berarti dia itu udah siap perang pada kita berdua. Lebih baik Bapak sama Ibu pergi dari sini. Jangan sampai pelanggan saya pada kabur karena kalian berdua udah bikin onar di tempat saya. Yang bikin onar itu kamu. Kamu sadar gak sih? Dari tadi kamu itu ngerasa benar, padahal kamu itu di posisi salah. Ya tapi saya udah berhak Bu. Saya berhak buat ngatur tempat ini karena ini tempat saya. Berat apa? Berat kamu ngerebut suami orang, hah? Berat itu? Mikir dong, kamu itu pelakor ya. Saya udah gak paham lagi Pak sama cara Bapak ngomong kayak gitu. Bapak ngomong tanpa ada bukti, tau gak sih? Nggak jelas banget jadi orang. Pergi ya? Pergi sekarang.
pergi, kalau enggak kita yang rusakin dagangan kamu. Ibu maunya apa sih, Bu? Mau kamu itu jauhin Pak Bagas, jangan meneladenin dia kalau dari kesini. Usir aja, gampang kan? Atau gini aja deh, kamu pindah lapak aja, jangan jualan di sini. Ya, tapi ibu sama bapak nggak berat kayak Apa gini. sih kok rame-rame? Oh, Pak Bagas bukannya tadi udah pergi, Pak? Udah ya? Laki-laki ini udah datang ke sini. Jadi saya nggak mau pekerjaan saya diganggu sama kalian bertiga. Bentar deh. Ini ada apa sih kalian Bawa ada di istri sini? kamu sekarang, Mas. Hah? Istri? Tunggu dulu. Aku gak ada istri. Ini semua karyawan aku. Kamu kok bilang istri aku sih? Karyawan? Iya. Mereka berdua udah datang ke sini malah marah secara nggak sopan sama aku. Dia bilang aku udah ngerebut istri kamu. Pak, Maksud Bu Gizi perempuan apa? ini bohong kok, Pak. Iya. Terus sekarang saya tanya, ngapain kalian kesini? Oh, aku tahu. Pasti kamu yang udah cerita sama Zizi kan? Kamu yang udah mencoba buat ngejodohin aku sama Zizi. Enggak kok. Terus sekarang kamu tadi bilang sama Zizi, suruh ngikutin aku ke sini, terus mau ngerusak hubunganku sama dia. Enggak, Pak. Kita kesini itu mau jalan-jalan doang, Pak. Kamu jangan bohong ya. Udah, mulai dari sekarang kalian berdua gak usah masuk kantor lagi. Libur 1 tahun setengah. Pak, lama banget, Pak. Kalau udah 1 tahun setengah baru kalian bisa masuk kantor lagi. Pak Bagas, kita kan udah lama kerja, Pak. Sekarang saya gak peduli mau lama mau sebentar. Bukan urusan saya lagi. Ini adalah urusan pribadi saya. Karena kalian hanya sampai ke pekerjaan. Gak boleh urusin masalah pribadi saya. Tapi perempuan itu perempuan nggak baik. Terus mau aku siram saus muka kamu? Muka kamu juga? Kamu bilang dia perempuan gak baik, terus kamu ngerasa kamu perempuan baik, hah? Kalau kamu perempuan baik-baik, aku gak bakalan ngejar-ngejar dia, pasti aku ngejar-ngejar kamu. Baik kok, Pak. Dia itu berkarir, Pak. Mau aku tampar kamu. Sekarang, aku gak mau tahu ya. Pokoknya, kalau kalian masih mau kerja sama aku, berhenti urusin urusan pribadi aku. Tapi, kalian aku liburkan 1 tahun setengah. Terserah kalian, kalau mau cari kerjaan, mau jadi pengangguran, bukan urusanku lagi. Pak, itu keterlaluan, Pak. Kalau itu sampai Kalau kamu datang di sini terus ngata-ngatain dia dan kamu ngaku-ngaku sebagai istri aku, itu gak keterlaluan. Hah? Mas, aku minta maaf aku harus ngomong ini sama kamu, Mas. Aku nggak mau 2 karyawan kamu ini masih tetap ada di sini. Udahlah. Sekarang kalian pergi dari sini dan ingat gak usah balik kantor lagi. Kalian aku liburkan 1 tahun setengah. Ingat. Dan jangan pernah urusin masalah pribadi aku lagi. Dan kamu jangan bermimpi dan berharap buat bareng sama aku. Udah pergi. Mau aku lempar kursi? Loh, Mbak Sinta, saya minta maaf ya Mbak. Mbak, duduk dulu Mbak. Nggak apa-apa. Udah, duduk Mbak. Aduh. Udah, duduk. Mbak, saya minta maaf Mbak. Maafin saya Mbak. Itu beneran bukan istri saya Mbak. Saya aja kaget kenapa tiba-tiba dia datang ke sini. Soalnya tadi saya sempat bilang sama Romi kalau saya jatuh cinta sama seorang tukang bakso. Ya mungkin dia bilang sama Zizi dan mau ngerusak semuanya karena Zizi suka sama saya katanya Mbak. Tapi beneran kok, saya gak ada apa-apa sama dia. Hanya sebatas hubungan bos dan karyawan. Ya mungkin kalau misalkan Zizi merasa saya suka ya mungkin dia aja yang kepedean. Saya tuh sukanya sama Mbak Sinta, bukan sama yang lain. Sama saya. Ya beneran Mbak, kalau saya gak suka sama Mbak Sinta ngapain? Sampai saya rela-relain buat datang ke sini tiap hari cuman buat ketemu sama Mbak Sinta. Bener nggak? Iya juga sih, tapi saya ngerasa nggak pantas aja. Mungkin perempuan tadi lebih pantas bersanding sama kamu. Udah, Mbak Sinta itu gak usah ngebandingkan Mbak dengan orang lain. Saya tahu kok, Mbak Sinta itu orang yang paling baik, gak ada yang melebihi kebaikannya selain Mbak Sinta. Dan sekarang saya pengen tanya sama Mbak Sinta, apa Mbak Sinta memiliki perasaan yang sama seperti apa yang udah saya rasakan? Ya siapa coba orang yang nggak punya perasaan sama laki-laki yang mungkin selalu hadir di dalam hidupnya, selalu ngebantu apapun masalahnya. Jadi Mbak kalau Sinta, Mas Bagas tanya saya punya perasaan yang sama atau enggak, ya saya pasti punya perasaan yang sama. Mbak, untuk nanti malam kita kan mau jalan nih. Saya mau kenalin Mbak Sinta dengan keluarga saya. Mau nggak Mbak? Berarti nanti kita jadi Iya Mbak. Tapi ini setelah kita makan berdua, jalan berdua,
Mbak Sinta ketemu sama orang tua saya, gimana? Tapi kamu yakin dengan kondisi saya yang seperti ini? Ya, apa yang mau saya ragukan lagi dari Mbak Sinta? Mbak Sinta udah jelas baik dan ya sangat pas lah karakternya dengan saya. Dan Mbak Sinta adalah tipe saya, Mbak. Tapi kalau soal jualan bakso, nanti kita modal sendiri. Mbak Sinta gak usah kerja, Mbak Sinta cukup kasih resepnya aja, biar karyawan yang masak semua. Gimana? Boleh? Nah, sekarang saya mau bantu Mbak Sinta dulu, beres-beres. Nanti kita langsung kasih ke tukang beca biar saya ganti semua. Makasih ya. Gak apa-apa nih, Nggak apa. kita beresin dulu ya. Oke.